Inilah Bapak Ibu adalah cerita tentang gereja. Bapak Ibu, kita berpindah ke sana, kita akan ibadah. Shalom. Shalom. Dapat bersyukur Padamu, kepadamu Tuhan, di hadapan Kau yang layak dipuja. Bagaimana bersorak, tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kalau Anda lihat kiri dan kanan ini ada gua-gua di mana ternyata di sana banyak kursi-kursi roda. Ya, kalau Anda periksa sejarah, banyak kursi-kursi roda yang ditinggalkan karena begitu banyak orang timpang, orang lumpuh berjalan di situ. Bahkan ada satu kejadian luar biasa, ada orang yang terlindas hampir plat, ya, kepalanya, dan sudah meninggal dan bangkit di sini. Amin. Amin. Allah kita bukan Allah sejarah yang tinggal dulu ribuan tahun yang lalu, tapi Allah kita masih hidup dan bergerak dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Itu sebabnya orang percaya harus menghidupkan Allah dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Setiap kita harus menjadi orang percaya yang berkuasa. Amin. Amin. Kita harus menjadi orang percaya yang berkuasa, sehingga dimanapun kita ada, Allah dihidupkan. Orang melihat Allah dalam hidup saya dan saudara. Anda masih percaya Allah itu berkuasa? Amin. Anda masih percaya bahwa Allah itu bisa melakukan mujizat? Amin. Anda masih percaya bahwa sakit sembuh? Amin. Anda masih percaya bahwa orang lumpuh bisa berjalan? Amin. Anda masih percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat? Amin. Saya mau kasih kesaksian. Sebelum saya ke sini, saya camp guru dan kepala-kepala sekolah. Beberapa sekolah SMA. Tapi saya menceritakan tidak banyak. Saya pilih salah satu aja. Dari banyak kesaksian kuasa kesembuhan yang terjadi. Itu tepatnya hari Jumat sore. Tiba-tiba setelah saya selesai camp kepada mereka, ibu-ibu datang kepada saya. Pak Pendeta, saya punya suami sudah stroke 4 tahun. Sudah berhenti kerja dan tidak bisa lagi berjalan. Stroke kaki kiri dan jantung. Lalu sudah 4 tahun di rumah saja. Tolong doakan Pak Pendeta. Tapi suami saya di rumah. Saya bilang tidak apa-apa, Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Oke, saya berdoa jam 5:30 lewat sudah sore ya. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan? Percaya Pak Pendeta. Dia orang Katolik Bapak Ibu. Kayak kita berdoa. Saya berdoa, dia menangis, pulanglah dia. Sampai di rumah, suaminya bilang begini, Mama, tadi sore, kan istrinya pulang udah malam. Waktu tadi sore saya punya kaki ini kayak ada yang pegang-pegang. Ulat-ulat saya kayak bergerak ke sana. Terus sekarang kaki saya sudah membaik ini, saya sudah mulai bisa berjalan. Wah, kaget istri. Jam berapa kejadiannya? Kurang lebih sekitar jam 5:30 lebih katanya. Berarti pada waktu kami lagi berdoa di hotel. Bapak Ibu. Suaminya di rumah. Dan Anda tahu? Saat itu juga dia bilang, saya mau ke kios, bisa berjalan. Tapi masih didampingi anaknya, takutnya jatuh kan. Besok paginya heboh di tempat camp di hotel kami. Ibunya bilang, Pak Pendeta, saya mau bersaksi, suami saya sudah bisa berjalan. Itu hari Sabtu pagi Bapak Ibu. Hari Senin saya mau ke Jakarta. Senin pagi saya dapat berita bahwa suaminya sudah masuk kantor. Setelah 4 tahun tidak bisa masuk kantor, bawa motor sendiri. Allah kita hidup. Amin. 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 Kayaknya yang lain tidak percaya ini. Amin. Amin. Kanan kiri. Saya banyak sekali. Aduh, saya mau kesaksian Bapak Ibu, mungkin 12 hari saya nggak habis Bapak Ibu. Allah kita hidup. Amin. Amin. 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah percaya. Katakan sama-sama, percaya. Percaya. Apa arti percaya dari kata pistis atau pisteo yang artinya 3? Percaya, taat, dan setia. Pak, saya sudah percaya. Mulut doang. Buktinya apa kalau percaya? Taat. Amin. Taat kepada kehendak Allah. Buktinya taat apa Pak? Taat beribadah, taat berdoa, taat melakukan kehendak Allah, taat mengampuni walaupun sakit hati. Amin.
Amin. Amin. Siapa yang sakit hati di sini karena dikecewakan, diperlakukan tidak adil, masih ada sakit-sakit hati? Lihat kanan kiri dulu, bilang tinggalkan di sini sudah. Masih sakit hati Bapak Ibu? Masih? Kita membereskan di sini. Tidak akan ada mujizat. Mujizat tidak terjadi kepada orang yang suka, mohon maaf ya, membenci orang. Tidak ada mujizat dalam kebencian. Amin. Tapi yang kedua, selain percaya ada taat. Selain taat apalagi Setia. setia. Apakah kita masih setia sampai hari ini? Amin. Amin. Masih setia kepada pasangan walaupun sudah melar dan mekar, kanan kiri diberkati holistik 360 derajat, sudah kayak sofa. Masih setia, Pak. Kalau kita yang melakukan, maka kita harus bertanggung jawab. Kadang-kadang suami mau enaknya doang, membawa ke pesta kalau istrinya masih langsing, ya kan? Waktu langsung kasih tinggal di rumah. Alasan, Mama, ini undangan khusus para suami. Terimalah istrimu dan suamimu dalam segala keadaan. Amin. Amin. Kenapa? Mohon maaf, Anda satu pun tak habis-habis kok mau dua lagi. Makanya yang rencana untuk kawin lagi harus bertobat. Amin. Ada yang rencana kawin lagi, Pak Dwi? Nggak boleh. Kalau sudah ketemu sama saya harus hidup suci, Pak. Semua orang yang ketemu sama saya, termasuk bupati teman-teman saya, Pak Gubernur di NTT, saya bilang harus suci. Tidak boleh tidak suci. Bangga kalau jadi suami yang suci. Amin. Amin. Yang jujur, yang tidak genit. Istri-istri lihat mata suaminya, ini genit gak ini? Halo? Anda tahu enggak kalau suaminya itu jujur, aduh, anak-anak itu respeknya itu enggak dipaksa-paksa, betul enggak? Hormatnya enggak dipaksa-paksa. Kalau Anda suci, maka orang di sekitarmu akan bisa mencium kesucian itu. Amin. Amin. Halo? Amin. Jadi pertama apa? Percaya. Yang kedua, jangan bimbang. Dalam kebimbangan tidak ada mujizat. Amin. Halo? Jadi mujizat bukan hilang, tapi tidak bisa terjadi kepada orang yang hatinya bimbang. Saya punya banyak kesaksian bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Nanti kapan-kapan saya bersaksi. Luar biasa, Allah kita tidak pernah mati. Amin. Dan kuasanya tidak pernah ditarik. Kuasanya tidak berdurasi. Kuasanya kekal seperti pribadinya kekal. Yang ketiga adalah minta dan doakan. Minta apa hari ini sama Tuhan? Minta Tuhan. Siapa yang butuh mujizat? Katakan. Wah. Semua ya? Haleluya. Semua. Nah, kita mau sungguh-sungguh berdoa di sini. Seperti Simon the Tanner, dia berdoa, Tuhan buktikan Engkau ada. Amin. 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 Doanya cuma singkat. Tolong kami, tolong kami, tolong aku, tolong aku. Maka Tuhan datang. Pindah gunung ini 3 kilo. Oh, luar biasa. Ini gunung ini pindah 3 kilo. Ini sejarah Mesir. Tidak ada yang bisa menolak. Allah kita hidup. Bangga nggak? Bangga kita mengenal Allah kita. Amin. Amin. Jadi pertama percaya. Yang kedua apa? Taat. Jangan Bimbang. Yang ketiga apa? Minta dan doakan. Arti percaya kan 3. Percaya, taat, setia. Ya. Yang kedua apa? Jangan bimbang. Yang ketiga? Minta dan doa. Tuhan pasti tolong. Tapi Anda tahu, mujizat terbesar bukanlah sakit sembuh saja. Bukanlah ketika Anda mendapatkan jawaban karena dulu Anda tidak punya uang, sekarang dapat uang. Dapat proyek, bukan. Perubahan hidup, amin. Amin. Perubahan seperti Yesus. Itu mujizat paling besar, Bu. Karena banyak orang Kristen, mohon maaf ya, cuma suka mujizat tapi hidupnya mau berubah. Masih pelit, terus tukang gosipin orang, maki jalan terus, mabok jalan terus, selingkuh jalan terus, korupsi jalan terus. Halo? Halo? Betul? Ini berbahaya sekali. Yang parah kalau misalnya pendeta bikin konten hanya untuk serang pendeta yang lain. Jangan ikut-ikutan. Ya kan? Itu bukan seperti Yesus. Itu tidak seperti Yesus. Sekalipun dia pendeta. Satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Maka Tuhan akan melihat semua. Sampai hati kita yang jorok, Tuhan tahu, betul? Sampai kita pikiran yang kotor, yang tak terkelihatan oleh orang, Tuhan tahu. Makanya mulai hari ini, fokus Tuhan, saya mau berubah sungguh-sungguh, amin. Karena mujizat terbesar, nanti di perjalanan 12 hari apa? Perubahan hidup. Orang bilang, Pak Dwi berubah ya? Haleluya. Kalau begitu, pergi lagi tahun depan, amin. Mari kita bagi puji.
Besok pagi kita imani di hotel, Pak. Di hotel kita.